Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen mengulas sebuah novel bergenre Islami yang dikarang oleh Aulia Diftia, atau teman-teman mungkin kenalnya Teh Diftia, dan di Wattpad kalau nggak salah namanya itu Bawelia. Nah, ini adalah novel bergenre Islami yang diterbitkan oleh penerbit Dolce Media, yang sebetulnya saya udah pernah mengulasnya juga di Instagram, teman-teman bisa cek. Dan di sini saya pengen mengungkapkan lebih lebih lugas lagi gitu ya tentang novel ini. Jadi novel berjudul Jingga di Atas Kopi ini bercerita tentang Mahfaz, itu seorang perempuan yang mana dia dibesarkan hanya oleh bapaknya saja. Karena ketika dia lahir dulu, pertama kali itu ibunya berkorban nyawa gitu untuk dia. Jadi ini pembuka cerita di bab pertama ini emang langsung sedih sih gitu. Kita akan dihadapkan pada pengorbanan gitu ya, seorang perempuan, ibu yang harusnya menjadi perempuan pertama yang kita cintai, tapi di sana Mahfaz tidak bisa merasakan bagaimana rasanya kasih sayang seorang ibu. Akhirnya bersama ayahnya Halim, Mahfaz ini dibesarkan oleh orang tua tunggal. Walau begitu, sebetulnya ada banyak hal gitu ya yang tetap diajarkan oleh Halim. Jadi Halim tetap istilahnya, Halim itu tetap menanamkan gitu ya nilai-nilai keislaman di dalam keluarganya. Lalu dia juga berusaha menutupi peran dari seorang ibu sehingga Mahfaz tidak merasa sendirian gitu. Mahfaz tetap merasakan kasih sayang penuh dari orang tua, walaupun tetap saja pasti ada kekosongan gitu di dalam hatinya. Nah, pada suatu hari ketika dia sudah besar gitu ya, udah SMA gitu, kuliah bahkan, dia mulai merasakan ada konflik baru yang datang. Jadi setelah belasan tahun dia besar tanpa seorang ibu, tiba-tiba saja hadir seorang perempuan bernama Maryam. Nah, Maryam ini ternyata adalah teman dari masa remajanya si Halim, dan di sana timbul konflik baru yang ceritanya CLBK gitu ya, dimana Mahfaz sering sekali melihat mereka berdua berdekatan. Kemudian Halim kan udah jelas dia adalah seorang duda, sementara Maryam ternyata juga adalah seorang janda. Dia udah punya anak satu dan anaknya ini spesial, sehingga ketika orang-orang melihat, wah kayaknya ini berdua mulu, terus ini kayaknya anaknya cocok nih, wah udah nih kayaknya bakal jadi, udah jadi aja gitu. Nah, Mahfaz yang nggak bisa menerima itu gitu ya, akhirnya galau gitu, dilema. Bahkan di sini digambarkan dia depresi sampai pengen bunuh diri gitu. Aduh, itu sedih sih di sananya. Tapi bagaimana akhirnya Mahfaz memperoleh penyelesaian dari masalah tersebut, teman-teman bisa temukan dalam novel ini gitu. Nah, jadi di sini saya pengen ngomong beberapa hal. Yang pertama adalah hal-hal yang saya sukai dari novel ini. Jadi teman-teman mungkin tadi udah mendengar bahwa novel ini kan bergenre Islami. Saya biasanya ya ketika ngedengar novel bergenre Islami itu kan biasanya temanya nggak jauh-jauh dari seputar hijrah, kemudian bagaimana cinta akhi ukhti gitu kan. Ya, tema-tema yang pasaran gitu ya, picisan. Tapi dalam novel ini, hal yang mengejutkan adalah justru yang lebih kental itu adalah hubungan antara anak dan juga bapak gitu. Jadi
hubungan kekeluargaan, pendidikan dalam keluarga, kemudian bagaimana prinsip-prinsip Islami itu ditanamkan dari seorang ayah kepada anaknya. Pun teman-teman nanti di sini akan menemukan bahwa nilai-nilai tersebut itu tidak disampaikan secara eksplisit gitu. Jadi ada banyak hal yang memang diambil secara prinsip oleh mafasnya. Ada juga beberapa hal yang diingatkan gitu ya dengan jenaka. Nah, ini juga berkaitan dengan hal yang kedua, bahwa interaksi antar karakternya itu hidup gitu. Saya seneng banget ketika ayah dan anaknya ini, mereka adalah tipe yang suka bercanda. Jadi sepanjang membaca novel ini saya tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu. Seru gitu ngelihatnya. Dan di sela-sela humor itu ya ada banyak hal gitu, ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Nah, selain karakternya yang kuat gitu ya, ini juga berkaitan dengan plot ceritanya. Jadi teman-teman nanti ketika membaca novel ini, saya yang salut itu adalah penulisnya itu ya tadi ya, dia berusaha menggambarkan tiap karakter itu dengan detail. Jadi istilahnya kasih satu konflik, muncul karakter baru, di situ benar-benar diulik gitu ya, sampai akhirnya konflik di karakter itu selesai, lanjut muncul karakter berikutnya yang menimbulkan konflik baru lagi. Dan yang sangat mengejutkan adalah bahwa ketika nanti kita udah mengikuti plotnya dari awal sampai akhir, ternyata ada banyak kejutan gitu, plot twist yang saya nggak sangka gitu, bahwa semuanya udah dirancang dari awal. Gila sih, keren banget. Jadi teman-teman ketika mau belajar tentang menulis plot, salah satunya mungkin bisa coba baca dari novel ini. Hanya saja mungkin kekurangannya gitu ya, yang barangkali nanti akan dirasakan oleh sebagian orang, bahwa alurnya ini memang agak lambat. Mungkin ini kan novelnya itu tebalnya sekitar 300 halaman, dan teman-teman nanti pendalaman karakter utamanya ini tuh ada sekitar sepertiga buku lah. Jadi memang kita kayak diajak pelan-pelan gitu untuk mengenal karakter si Mafas dan juga ayahnya ini, sebelum kemudian nanti timbul konflik baru, muncul karakter baru, dan itu baru bakal masuk ke konflik-konflik utamanya. Jadi seenggaknya saran saya ketika teman-teman mau membaca novel ini, teman-teman harus bersabar gitu. Seenggaknya sampai lewat sepertiga bagian pertama, di situ nanti bakal mulai banyak keseruan baru lainnya gitu. Dan yang saya juga tidak menyangka bahwa selain tema besarnya gitu ya, hal yang banyak diulik itu adalah hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak, tapi di sini juga ada nilai cintanya. Wah, jadi teman-teman di sini jangan khawatir bahwa ada juga romansnya, dan romansnya itu sweet sih menurut saya. Apa ya teman-teman nanti akan merasakan sendiri lah, kalau saya ceritain nanti bakal spoiler. Intinya nanti teman-teman bakal merasakan ada semacam cinta segitiga juga. Terus juga nanti ada banyak hal gitu ya yang berkaitan dengan masa lalunya. Jadi memang di awal sampai akhir bahkan itu memang alurnya itu ada bagian maju mundurnya. Jadi bahwa ketika dia ketemu suatu peristiwa itu tidak terlepas dari kejadian masa lalu yang pernah dilalui karakternya. Makanya itu saya sangat yakin bahwa Teddy Via ini pasti penulisan outline-nya itu keren banget sih. Pasti udah bener-bener dirancang dari awal sampai akhir, sampai akhirnya ketika hasil jadinya seperti ini, kita cuma bisa bengong, wow gitu. Dan menariknya juga, kalau nggak salah ya, ada yang komen gitu di Instagram saya bahwa novel versi cetak ini berbeda gitu dengan versi Wattpad. Bah,
Itu teman-teman kalau misalkan penasaran yang sudah membaca Wattpad-nya, otomatis harus membaca juga versi cetaknya ini. Dan saya rekomendasikan sih ini untuk bacaan-bacaan, terutama ketika lagi Ramadan gitu kan, lagi bulan puasa, ketika teman-teman lagi butuh bacaan-bacaan menghibur gitu ya, yang syarat akan nilai-nilai Islami, mendidik tanpa menggurui. Saya pikir salah satunya novel ini cocok gitu. Apalagi sekarang juga lagi musim Syawal, teman-teman juga sekarang kan di masa pandemi ini lagi fokus di rumah aja gitu kan. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kalau teman-teman menghabiskan waktu salah satunya dengan membaca novel ini. Untuk yang pengen memesan, boleh hubungi langsung penerbitnya di penerbit Dolce Media. Insya Allah nanti juga akan langsung di packing gitu ya, dan dikirimkan ke alamat teman-teman semua. Nah, di bulan Ramadan kemarin, novel ini juga sebetulnya sempat dilakukan book tour gitu ya. Jadi selain di akun saya, ada di beberapa akun teman-teman bookstagramer lain, itu dari Detokan, Melantares, Cindy with Books, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa cek di Instagram mereka untuk melihat bagaimana pandangan mereka gitu ya, respon mereka setelah membaca novel ini. Jadi itu saja mungkin untuk video review kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Insya Allah setelah ini saya juga akan mengulas satu buah novel lagi dari penerbit Dolce Media. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, silahkan pantengin akun YouTube ini. Silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video-video baru yang berhubungan dengan literasi, dunia kepenulisan, dan sebagainya. Jadi itu saja, dan silahkan like video ini kalau misalkan teman-teman suka, dan share ke teman-temannya sekiranya membutuhkan. Kalau misalkan kalian ada pandangan gitu ya untuk yang sudah membaca novel ini, silahkan boleh tulis juga di kolom komentar. Dan kalau kalian ada rekomendasi novel Islami lain yang sekiranya seru gitu ya untuk dibaca, temanya mungkin berkaitan dengan novel Jingga di Atas Kopi, yang nanti judulnya ini akan teman-teman temukan maknanya ketika membaca novel ini, silahkan tulis juga di kolom komentar. Baik, itu saja, dan sekali lagi terima kasih. Salam hangat dari Kota Kembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.